Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang ibu banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program daring mata pelajaran fikih kurikulum minggu yang kedua. Tetap pada bab toharoh, kita lanjutkan membahas tentang bab toharoh, poin yang kelima, yakni macam-macam hadas dan tata cara toharohnya. Namun sebelumnya, marilah kita baca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan toharoh kita. Poin yang kelima, yakni macam-macam hadas dan tata cara toharohnya. Masih ingat pelajaran pertemuan yang kemarin? Hadas kecil. Sebelumnya kita bagi dulu macam-macam hadas. Hadas ada dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, dan supaya menjadi suci maka dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, dan supaya menjadi suci maka dengan cara mandi atau tayamum. Kemudian sebab-sebab hadas kecil antara lain: 1. Hilang kesadarannya atau hilang akal. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni disebut kubul dan dubur. Mohon maaf. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 4. Menyentuh atau memegang kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Nah, sedangkan larangan bagi orang yang berhadas kecil, orang berhadas kecil itu dilarang apa sih? Yang pertama adalah tawaf dan yang kedua tawaf. Sholat dan tawaf. Maaf, larangan bagi orang yang berhadas kecil adalah sholat dan tawaf. Kemudian cara mensucikan hadas kecil, yakni dengan cara berwudu. Apabila tidak menemukan air atau terhalang menggunakan air, maka boleh dengan tayamum.
Ketentuan berwudu. Kita lanjutkan ketentuan berwudu. Wudu dari segi bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah syara, wudu adalah membersihkan, mensucikan dan menghilangkan hadas kecil dari badan dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, syaratnya wudu itu apa? Antara lain, syarat wudu: 1. Harus Islam. 2. Mumayyiz. Masih ingat mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. 3. Menggunakan air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan bisa mensucikan. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Nah, rukun wudu. Rukun wudu ini harus dilaksanakan selama kita berwudu. Apabila salah satu rukun ini ditinggalkan, maka wudu kita menjadi tidak sah. Rukun wudu ada 6. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau urut. Kemudian sunnah wudu. Ada beberapa hal yang termasuk sunnah. Apabila kita melaksanakan dalam wudu, kita laksanakan, maka hukumnya adalah sunnah. Antara lain, membaca basmalah ketika memulai wudu. Ketika mulai wudu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Selanjutnya berkumur. Kemudian memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi, atau istilahnya disebut istinsyak dan istinsyar. Kemudian selanjutnya lagi mengusap seluruh kepala, itu juga sunnah hukumnya. Mengusap dua daun telinga luar dan dalam. Dalam berwudu mengusap 2 daun telinga luar dan dalam, itu juga hukumnya sunnah. Kemudian membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Jadi masing-masing anggota wudu itu dibasuh sebanyak 3 kali. Terus menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Membasuhnya sambil menyela-nyela kedua jari tangan dan anak jari kedua kaki. Kemudian mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri. Setelah selesai semuanya, maka sunnahnya yang terakhir yaitu berdoa sesudah wudu. Sesudah wudu menghadap ke kiblat, kemudian kita berdoa. Bunyi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Tata cara berwudu. Nah, di sini saya tuliskan tata cara berwudu ini supaya semua rukun dan sunnah-sunnah tercapai semua dalam berwudu. Tata cara wudu ini biasanya kita laksanakan dalam kegiatan wudu kita sehari-hari. Sebelum kita sholat, sebaiknya tata cara wudu ini kita perhatikan dan kita amalkan. Yang pertama, membaca basmalah sambil membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dilanjutkan berkumur. Nah, setelah berkumur, memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi.
Nah, urutannya itu setelah berkumur, istinsyak dan istinsyar, kemudian baru ke rukunnya. Membasuh muka disertai niat pada basuhan yang pertama sebanyak 3 kali. Jadi kita menjatuhkan niat wudhu itu pada basuhan muka yang pertama kali. Niat kalau dilafatkan, lafadznya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu pas waktu basuhan pertama kita jatuhkan niat. Setelah itu, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan anggota yang kanan. Setelah itu, mengusap sebagian kepala 3 kali. Terus mengusap 2 daun telinga luar dan dalam juga sebanyak 3 kali. Terakhir, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, juga hitungannya sampai 3 kali dengan mendahulukan anggota kanan. Nah, kegiatan wudhu sudah berakhir, dan yang paling akhir sendiri yakni berdoa sesudah wudhu, sebagaimana bunyi doa yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas hadas besar. Nah, sebab-sebab hadas besar antara lain 1. Keluarnya air mani baik dengan bermimpi atau disengaja. Yang kedua, haid, nifas, dan wiladah. 3. Meninggal dunia. 4. Melakukan hubungan suami istri. Adapun larangan bagi orang yang berhadas besar antara lain, bagi orang yang sedang junub dilarang sholat, tawaf, iktikaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf. Kemudian bagi perempuan yang haid dan nifas dilarang sholat, tawaf, iktikaf, puasa, berkumpul suami istri, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf. Cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi atau tayamum. Apabila terhalang menggunakan air atau tidak ada air, maka diperbolehkan tayamum. Kita lanjut. Ketentuan mandi. Mandi adalah meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat. Syarat mandi, muslim, mumayyiz, menggunakan air mutlak, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada tubuh. Nah, kemudian rukunnya mandi, yang pertama niat. Kedua, menghilangkan najis yang ada pada badan. 3. Menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan cara mengalirkan air ke jari-jari dan rambut, kepala, dan sebagainya. Dan mencermati tempat-tempat yang tidak terkena air seperti tali pusat dan sebagainya. Jadi semuanya harus teraliri air. Itu karena menjadi rukunnya mandi. Kemudian sunnah mandi. 1. Membaca basmalah. 2. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum menyiramkan air ke tubuh. 3. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. 4. Mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. 5. Membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar, dan kedua lutut. Yang terakhir, muwalat. Muwalat itu artinya sambung menyambung dalam membasuh badan. Nah, dari rukun dan sunnah mandi, perhatikan di sini ada tata cara mandi. Nah, kita masuk pada tata cara mandi. Ini yang akan kita praktekkan nanti. Perhatikan tata cara mandi. Yang pertama, membaca basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan. Dibersihkan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membersihkan kemaluan atau cebok, ya. Terus berwudu dahulu sebelum mandi. Wudu ini hukumnya adalah sunnah. Setelah itu,
membasuh seluruh tubuh dengan menyiramkan air ke seluruh anggota badan, mulai ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki disertai niat. Jadi pas mengalirkan air pada bagian pertama kali, menyiramkan air, itu kita sertakan niat. Kita pastikan semua harus teraliri air tanpa sedikit pun yang terlewatkan. Kemudian pada waktu mengaliri air, membasahi ke seluruh tubuh, itu menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Hukumnya juga sunnah. Ini masuk tata cara mandi. Yang terakhir, membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar, dan kedua lutut. Selanjutnya, ketentuan tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu yang berarti tujuan. Sedangkan menurut pengertian syara adalah menyampaikan sapuan tangan ke muka dan dua tangan dengan cara dan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Cara tayamum, yang pertama membaca basmalah dan berniat. Bunyi niatnya, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. 3. Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayammum. 4. Mengusap wajah dan kedua tangan. 5. Tertib dalam tayamum. 6. Dikerjakan secara beriringan. Nah, kita masuk langsung tata cara tayamum saja. Jadi ada rukun dan sunnah-sunnah di dalamnya. Untuk bab toharoh membahas tentang macam-macam hadas kecil, hadas besar, dan apa yang ada di dalamnya sudah kita bahas bersama. Kemudian terakhir, anak-anak saya beri tugas. Tugas ini adalah mempraktekkan tata cara mensucikan macam-macam najis. Nah, praktek mensucikan najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Yang kedua, tata cara berwudu. 3. Tata cara mandi. Untuk mandi mungkin bisa dibuat simulasi, gerakan aja tanpa ada air boleh. Yang keempat, tata cara tayamum. Nah, praktek untuk sementara, karena kita belum bisa tatap muka secara langsung, boleh didampingi orang tua atau pembimbing, kemudian dinilai sekalian. Nah, nilai itu nanti bisa ditulis dalam rubrik penilaian. Nah, ini contoh rubrik penilaiannya. Misal, praktek mensucikan najis mukhaffafah. Prakteknya sangat baik, maka boleh dicentang nilai A. Kemudian ditandatangani. Demikian juga mensucikan najis mutawassithah, najis mughalladah, terus tata cara berwudu, mandi, dan tayamum. Nah, anak-anak sekalian, demikian bahasan singkat tentang masalah toharoh. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Tetap semangat dan mudah-mudahan nanti di pertemuan tatap muka kita bertemu dan kita bahas kembali supaya lebih jelas lagi masalah toharoh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.